Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Kita akan memulai hari Selasa, hari kedua di minggu ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Mari Tuhan sertai dan berkati kami, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan sukacita, damai sejahtera. Kami mendengarkan sabda-Mu, berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Matius 6 ayat 12 sampai 15. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Namun, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, tidak sedikit orang hari-hari masih terikat dengan kebencian. Padahal tahu kebencian akan merusak banyak hal dalam hidup. Melalui renungan kita, mari belajar bagaimana Kristus mengajar kita dalam penutup doa Bapa kami, memberikan penekanan khusus pada ayat ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, dari sini kita mengerti ada syarat untuk diampuni Tuhan. Tidak cukup hanya mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Harus disertai kesiapan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pertobatan, iman, dan ketaatan untuk mengampuni harus kita lakukan dalam kebenaran. Jika seorang berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi dia sendiri tidak mau mengampuni, itu berarti masih ada kebencian di dalam hatinya. Kita belajar hal yang menarik. Yang pertama, menyimpan kebencian akan membawa kita kepada pencobaan. Saudaraku, seorang yang menyimpan kebencian akan mendorongnya untuk berbuat jahat, kecewa, dendam, dan marah pada Tuhan. Ujung-ujungnya kehilangan damai sejahtera. Suami yang menaruh kebencian pada istrinya akan membuatnya mudah tergoda dengan wanita lain. Begitu juga istrinya. Anak-anak menyimpan kebencian kepada orang tuanya akan mendorong untuk memberontak dan kabur dari rumah. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tujuannya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Di dalam kasih ada kekuatan. Kasih yang sempurna menghapuskan banyak dosa. Selanjutnya saudaraku, menyimpan kebencian merupakan sebuah ikatan. Ketika Yesus mengajarkan kita, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus sedang mengajarkan kita bahwa menyimpan kebencian merupakan sebuah ikatan yang terbelenggu. Ada banyak orang berkata, saya ingin sekali mengampuni dan melupakan apa yang orang perbuat pada saya. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak sanggup karena peristiwa itu masih tergambar dalam pikiran saya. Ingat firman Tuhan ini. Jika anak Kristus itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Kita bukan hanya merdeka dari setan, kutuk, dan penderitaan. Tetapi di dalam Yesus kita juga terlepas dari segala ikatan kebencian. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Allah tidak pernah gagal untuk mereka-reka yang baik. Ketika engkau masih membenci, pandanglah salib Kristus. Seterusnya saudaraku, menyimpan kebencian membuat kesalahan kita tak terampuni. Alkitab mengatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin saudara bertanya, mengapa kasih Bapa itu kasih yang bersyarat? Mengapa Bapa baru mau mengampuni jika saya mengampuni orang? Ingat, Bapa adalah kasih yang tidak bersyarat. Ayat ini mau mengingatkan kita, jika kita tidak menyadari bahwa kita manusia terbatas, bagaimana mungkin kita dapat mengakui bahwa Allah kita tidak terbatas dalam hal mengampuni kita? Jika kita selalu menuntut orang lain sempurna,
maka kita sebenarnya sedang memberitahukan bahwa kita ini tidak punya kekurangan, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Saudaraku, menyimpan kebencian akan menghalangi Allah untuk berkuasa penuh atas hidup kita. Pada akhirnya hanya merugikan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami akan hidup dalam kasih. Kami akan lepaskan kebencian, kemarahan dalam hati kami, sehingga kami dimerdekakan dan hidup dalam damai sejahtera. Tolong kami Bapa untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk doa Bapa kami yang begitu indah. Biarlah itu menjadi doa kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.